Etika dalam negosiasi. Bentar. Izin memperkenalkan diri dulu. Izin Mod Rifki Putra Wibawa Rusmana. Oke, lanjut. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah proses interaksi antara dua atau lebih pihak untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama. Negosiasi terjadi dalam berbagai konteks, bisnis, diplomasi, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Mengapa etika penting dalam negosiasi? Kepercayaan. Membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Menghindari konflik, etika mencegah kesalahpahaman dan tindakan tidak adil. Reputasi. Perilaku etis meningkatkan citra dan reputasi, baik pribadi maupun organisasi. Prinsip utama etika dalam negosiasi. Kejujuran. Mengedepankan keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi, tidak memanipulasi atau menyesatkan lawan negosiasi. Transparansi. Semua pihak harus jelas mengenai harapan, tujuan, dan kebutuhan masing-masing. Hindari menyembunyikan informasi yang relevan atau penting untuk mencapai kesepakatan adil. Prinsip utama etika dalam negosiasi. Menghormati pihak lain. Memberikan penghargaan pada pendapat, batasan, dan peran lawan negosiasi. Tidak memaksakan pandangan pribadi, tetapi berusaha memahami posisi pihak lain. Keadilan dan ketidaksewenang-wenangan. Keadilan fairness. Tidak menggunakan kekuatan atau kelemahan pihak lain untuk keuntungan pribadi. Negosiasi harus menciptakan win-win solution, di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan. Tidak memanfaatkan kelemahan. Jangan memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakberdayaan, atau kesalahan pihak lain. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi semua pihak. Menjaga komitmen, konsistensi dengan kesepakatan. Setelah kesepakatan dicapai, pihak-pihak harus mematuhi hasilnya. Pelanggaran terhadap komitmen mengurangi kepercayaan dan kredibilitas negosiator. Menghormati kesepakatan. Bahkan setelah negosiasi selesai, menjaga etika berarti tidak mencari cara untuk menghindari tanggung jawab atau menunda pemenuhan komitmen. Mematuhi prinsip-prinsip moral dan legam. Mematuhi hukum. Semua negosiasi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku. Contoh, negosiasi bisnis harus mematuhi undang-undang, persaingan usaha dan perjanjian kontrak. Menghindari manipulasi. Tidak menggunakan taktik kotor seperti ancaman, intimidasi, atau kebohongan. Hindari perilaku tidak bermoral yang merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Menjaga kerahasiaan informasi. Kerahasiaan. Informasi sensitif yang diungkapkan selama negosiasi harus tetap dijaga kerahasiaannya. Contoh, negosiasi merger atau akuisisi sering melibatkan informasi keuangan yang sensitif yang harus dijaga sampai kesepakatan diumumkan secara resmi. Tidak menyalahgunakan informasi. Jangan menggunakan informasi yang diperoleh selama negosiasi untuk keuntungan pribadi di luar kesepakatan. Kompromi dan kolaborasi. Kerjasama untuk mencapai solusi. Bersedia untuk mendengarkan dan berkompromi jika perlu. Mencari solusi bersama yang memberikan nilai kepada kedua belah pihak. Kompromi. Setiap pihak harus bersedia memberikan sesuatu untuk mencapai kesepakatan. Contoh, dalam negosiasi harga, kedua pihak mungkin harus menyerahkan sebagian keuntungan mereka untuk mencapai titik temu. Contoh negosiasi etis. Negosiasi bisnis. Sebuah perusahaan transparan tentang biaya produksi dan pihak pembeli menghargai batasan harga yang adil untuk keduanya. Negosiasi diplomasi. Perjanjian internasional yang dilakukan secara terbuka berdasarkan kepercayaan dan penghormatan terhadap hukum internasional. Negosiasi dalam perjanjian kerja. Serikat pekerja dan majikan mencapai kesepakatan tentang upah dan kondisi kerja yang adil dengan mengedepankan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Konsekuensi dari negosiasi tidak etis. Kehilangan kepercayaan.
Negosiasi yang melibatkan kebohongan atau manipulasi dapat merusak kepercayaan, baik dalam bisnis maupun hubungan pribadi. Kerugian reputasi. Perilaku tidak etis dapat merusak citra perusahaan atau individu, membuat orang lain enggan bekerja sama di masa depan. Konflik hukum, taktik tidak etis, atau melanggar hukum bisa berujung pada tuntutan hukum atau litigasi yang menyebabkan kerugian finansial dan waktu. Cara meningkatkan etika dalam negosiasi. Pelatihan etika. Perusahaan dapat menyediakan pelatihan reguler tentang prinsip-prinsip etika bagi karyawan, terutama yang terlibat dalam negosiasi. Membangun budaya transparansi. Organisasi dapat mendorong budaya yang menghargai keterbukaan dan komunikasi yang jujur, baik dalam negosiasi internal maupun eksternal. Berfokus pada solusi win-win sebelum negosiasi, tentukan bagaimana kedua belah pihak bisa mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kesimpulannya, etika sebagai landasan keberhasilan jangka panjang. Negosiasi yang dilakukan dengan etika yang baik menciptakan kepercayaan dan hubungan jangka panjang yang positif. Reputasi dibangun melalui etika. Dalam negosiasi, etika memainkan peran penting dalam membangun reputasi pribadi dan organisasi. Pentingnya etika dalam setiap negosiasi. Terlepas dari situasi, etika harus menjadi prioritas utama dalam proses negosiasi.